malam pemirsa, saudara semua yang ada Malam. di rumah. Malam hari ini bersama kita dalam acara yang mau dibilang bukan juga acara, tapi satu konten yang lebih pada nuansa obrolan santai dalam kemasan yang dinamakan oleh anak-anak muda ini Nusantara Project Podcast. Yang kebetulan malam ini yang pertama, dan saya berusaha menjadi host dengan keadaan yang apa adanya. Keberkahan kita malam ini, saya bersama Om Bastian Detan ya. Detan or Bastiano. Bastiano. Ya, Iya. kira-kira yang ngetrendnya itu seorang yang cukup familiar di Kota Kupang, bahkan seantero NTT. Sangat mengenal baik beliau dari guru, bahkan saya kecil pun saya mengidolakan beliau sebagai, awalnya saya tidak terlalu tahu beliau ini guru. Yang saya tahu beliau pelawak. Kalau ada pameran pembangunan dan beliau pelawak. Belakangan banyak, setelah saya kembali ke Kupang dalam beberapa tahun ini, baru saya lihat beliau banyak menjadi host, MC di beberapa event talk yang luar biasa perkembangan beliau, yang nanti kita obrolkan bersama. Di samping kanan saya juga seorang senior dari Maluku, Ambon, Kiser. Kebetulan rumahnya juga di Tode Kiser. Ya, beliau merupakan pensiunan dari televisi yang terbesar di Indonesia. Tapi karena beliau di NTT, berarti terbesar di NTT, yaitu TVRI, Nusa Tenggara Timur. Entah bagaimana, semestinya dia TVRI Kota Kupang. Karena TV lain itu yang nasional harus jadi TV daerah. Ada siaran tertentu, hanya TVRI NTT yang belum ada siaran daerah. Beda dengan RRI yang sudah punya stasiun sampai di daerah-daerah, tapi oke lah, itu regulasi. Ya, satu kebersamaan dengan beliau berdua ini, kalau tidak salah, dan tolong jangan disalahkan, kayaknya beliau berdua ini mantan atlet Nusa Tenggara Timur dan pernah juga punya penghargaan di dunia olahraga. Ya, kurang lebih itu. Sedangkan kembali ke Om Kevi, kalau saya panggil, nama lengkapnya Gaby Jostens. Gaby Josten. Memang agak ke Belanda. Itulah ciri khas orang Ambon. Belanda Depok. Ya, Bisa. kurang lebih begitu. Ya, supaya saya juga tidak terlalu tegang ya, karena berhadapan dengan senior-senior yang saya mau bilang berdua ini berhasil di bidangnya masing-masing dan bahkan punya multi talent yang sangat luar biasa dan berkontribusi besar untuk pembangunan Kota Kupang khususnya dan NTT pada umumnya. Ya, oke, mulai dari Om Bas. Ya. Susah membedakan Om Bas sebagai entertain dengan sebagai guru.
bedanya di mana, samanya di mana, kira-kira itu. Maksudnya? Entertain, Bisa. ya khususnya jadi pelawak atau jadi host, ya itu memuaskan banyak orang. Sedangkan menjadi guru, yang saya juga kebetulan di dunia pendidikan, agak susah kita memuaskan pemakaian kita, tapi di sisi lain kita harus memuaskan orang-orang yang struktural di atas kita. Ya. Dan mungkin juga Mas sampai hari ini bisa merasakan berbeda kalau kita di entertain, di host, harus memaksakan orang terhibur atau terpuaskan dengan komunikasi skill kita. Nah itu yang saya anggap luar biasa dari Om Bas. Bisa jalan dua-dua antara birokrasi dengan pendidikan ini. Nah, ya kira-kira Om Bas lebih mengerti saya punya arah kemana. Bedanya di mana jadi entertain atau jadi guru, atau enaknya mana sih sebenarnya menurut Om Bas? Ya kalau menurut saya sih semuanya enak, karena semuanya itu adalah muatan saya. Ya, muatan sebagai bakat pembawaan, kemudian juga ya ada muatan yang memang melalui proses pendidikan. Ya, jadi kalau guru itu memang saya sekolah guru, begitu tamat jadi guru. Nah, Om Bas juga sekolah pelawak? Tidak. Saya tidak bilang proses, Pak. Ya. Mengalir. Ya, jadi memang ada prosesnya gitu. Karena satu keberhasilan itu bukan dia terjadi seperti mujizat. Tentu ada prosesnya. Nah, itu yang saya bilang. Jadi tentang kalau guru itu ada sekolah, itu ada pendidikan formalnya. Sedangkan dalam konteks sebagai seniman, pelawak atau yang tadi Pak Rudi bilang itu, ini terjadi di masyarakat. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, tentu proses ini orang bisa mengenalnya itu kalau ada pasarnya. Seandainya tidak ada panggung gembira dari Departemen Penerangan atau panggung-panggung lain dari Infocom sekarang. Ya, Infocom atau dari TVRI-nya, ini Pak Gevi ini, gitu. Kan tidak ada pasar, orang tidak bisa lihat saya sebagai seniman. Iya. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah bagi kita dalam pembangunan, khususnya pembangunan di negara ini atau di khususnya lebih fokus NTT kita ini. Nah, ada banyak. Itu berbicara tentang apa yang Pak punya pengalaman. Oh iya, ya. Nah, sekarang tentang gurunya dulu. Nah, itu satu. Nah, tentang guru ini, saya terus terang ya. Sebenarnya saya bukan sekolah guru. Ya, sebenarnya. Ini karena ada prosesnya. Dulu waktu saya SD, itu bakat seni. Saya itu seni dalam apa ya? Menulis indah, tulisan saya bagus. Melukis, jadi bagus juga. Di olahraga juga bagus juga. Nah, waktu itu ada lomba lukis ya, internasional. Itu anak NTT ikut. Itu senior saya, Pak Bung Feki Mesak ya, Fredrik Mesak. Nah, itu dia juara dunia tuh. Juara dunia waktu Belanda selenggarakan. Saya masih kelas 2 waktu itu. SMP, kelas 1 SMP, dia kelas 2. Tahun yang berikut, kakak saya juga ikut. Almarhum Lawrence Detan, orang biasa panggil Bung Fatano. Nah, dia juara 2 lomba lukis nasional. Tahun berikutnya, waktu India selenggarakan, saya ikut. Nah, ternyata saya dapat, setelah kirim ke India gitu, saya dapat surat pribadi dari Perdana Menteri India. Saya lukis waktu itu, saya ingat tentang hutan lontar di Rote, kemudian gambar apa
potretnya Yesus itu. Jadi saya dapat semacam penghargaan. Diminta saya kirim lagi lukisan saya ke sana. Tapi ya saya juga putus asa ya gitu. Karena kenapa teman-teman yang lain, termasuk kakak saya itu hadiahnya diselenggarakan, diserahkan di Jadi, Pak putus asa. ya Selain guru berjalan, terus Pak masuk pelawak. ya. Jadi sudah Singkat kata. ya. Jadi saya proses itu saya lihat kok nggak gitu-gitu aja. Nah, saya waktu itu rencana masuk SMA Negeri 1. Terus itu baru saya ke apa? Di Jogja ini ya. Seni. Ya, akademi seni. Ya, ASRI, Akademi Seni Rupa. Ya. Di Jogja. Tapi ya sudahlah. Karena gitu-gitu saya lihat situasi, saya ingat Tapi karena barangkali ada Pak punya sekolah, ya. SGO itu kan di Oibah. Ya. Mungkin anak laut. Bukan itu. Ya, Ya. dekatnya. Ada dekatnya. Nah, itu juga pengaruh. Jadi waktu itu saya mau daftar ke sana, sudah. Saya bilang sudah masuk aja di SGO. Kebetulan kami juga anak lapangan. Biasa jaga bola tenis atau ada pertandingan olahraga, kita ikut. Tak. Sudah masuklah saya di SGO. Waktu itu semua sekolah menengah olahraga atas. Saya masuk ke situ. Jadi seandainya waktu itu Kupang punya sekolah menengah kesenian, Ya, mungkin kalau belum ada sekolah kesenian, ya, iya. Oke. Bahkan Jadi di Kupang aja tuh, ya sekolah kesenian belum ada, SMK kesenian, bahkan sekolah perawat aja kan Kupang belakangan ya. Iya. Jadi dulu kalau orang bilang sekolah perawat, orang butuh suster perawat ya, itu orang tahu, oh ini pasti dari Flores gitu. Iya. ada persamaan, Om Bas. Persamaan maksudnya. Sekolah olahraga dengan sekolah perawat, karena kalau napas buatan dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Ya. Jadi kira-kira waktu dapat surat dari India itu pakai bahasa Inggris, malah saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya bawa ke ada senior kita, tentara di Oibah, namanya Omar sih, sudah almarhum. Baru dia yang baca. Hei, ini lu diminta lagi kirim lukisan lu gini lagi. Gitu. Tapi saya sudah cuek lah gitu. Mulai dari tahun sekitar 75, 76, saya sudah nggak mau melukis lagi. Udah pakai baju mas nih. Ya. Yang pakai mas. Bila rote. Ya. Jadi saya sudah nggak mau lukis lagi gitu. Ya. Kenapa Sony bahasa India? Nah sekarang bahasa Kupang. Jadi ya sudah. Mulai itu saya berhenti melukis. Ya. Nanti tahun berapa lagi baru saya kembali melukis. Saya lukis lagi si siapa? Paus Benedictus. Itu ada pameran di Gedung Kesenian. Saya lukis pakai tangan pensil. Tak gitu. Orang lihat kayak foto gitu. Tahu-tahu hari ketiga, hari terakhir saya pergi lagi, lukisan saya sudah hilang gitu. Mungkin karena terlalu bagus, orang ingin memiliki. Orang Kupang ini kan perasaan memilikinya tinggi, Pak. Jadi bukan miliknya, dia mau milikin aja gitu. Hilang gitu. Pilihan untuk sekolah olahraga itu kalau mau dibilang Batu loncatan. antara terpaksa atau memaksa. Bukan. Saya rela gitu. Rela. Terpaksa. Ya, bukan. Nggak ada terpaksa. Iya. Ya, karena Tadi Pak bilang saya sudah stres. enggak, saya kecewa di sini. Nah itu. Tapi saya bukan masuk SGO karena kecewa. Tidak. Ya, Saya sudah tidak mau anggap memilih aja. satu dengan dasar kecewa. Pilihan. Anggap aja pilihan. Ya, Oke. soalnya yang rasa saya, bukan Anda. Iya. Silakan Anda boleh berpendapat. Tapi saya ente ingat betul. pilihan Pak Ya, Rudi. saya ingat betul. Karena sekolah yang mau dibilang paling memungkinkan, yang sekarangnya istilah sekolah vokasi. Ya. Pada zaman itu memang
TG dan SGO. SGO. Semua SGO. Ya, begitu. Ya. Kira-kira ya dimaklumi lah. Karena Tapi- pilihannya belum banyak. Tapi artinya Pak Rudi, ketika dia masuk SGO atau semua dulu, dia ada hasil lagi di sana, Pak. Oh, kok bisa? Ya. Ya, Jadi- sabar Bu. Nah. Bu jangan omong dulu, ketemu Pak omongin Pak Rudi, Bu. Ya, ya. Weh, Bu Musafa Amele Jupai. Oh. Ya, ya. Jadi Oke, Pak Rudi. saudara semua maklumi karena ini orang wartawan, orang TVRI, dia pasti lebih tahu Ya, ya, detailnya. ya. Karena Silakan. Beliau Ah. orangnya memang humor tuh sudah keturunan humor. Karena satu, beliau generasi Patan, sejawat dengan saya, dia di penerangan. Ya, ya, kakak saya tuh. Dia tunjukkan ekspresinya itu kalah, yang nama Tukul kalah. Betul. Tapi karena dia terakhir masa hidupnya, dia di Baun. Kalau dia di kota, dia pun channel banyak. Wah, dia omong jadi uang. Istilahnya jadi ketawa, Pak. siapa yang dibawa? Patan punya kakaknya. Oh, Namanya Patan. Jadi, ya itulah. Ya, ini Jadi, bergantung itu sabar yang dulu, saya bilang. sabar dulu Pak. Ini Pak, Masalah, kita ya? berbicara Pak dulu, Ya, ya. Pak aja main safak Pak ya betul. Tapi bagus. Pak Rudi punya pemahaman yang tadi itu bahwa saya bilang terpaksa tetapi berhasil. Kenapa? Walaupun pilihan Pak. Tapi kenyataan baring dengan apa yang ada sekarang Anda hadapi. saya potong sebentar Om Dewi. Om Bas, kata terpaksa atau memaksa kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, dunia guru, Ya. apa Om Bas juga pakai dua kata itu? Enggak. Makanya saya dengan latar belakang itu saya tidak mau bilang itu terpaksa. Karena memang saya tidak terpaksa. Karena dua-dua ini Berjalan. ada di dalam muatan saya. Jadi ibaratnya mobil saya ini ada muatan pisang dan ubi. Nah, kebetulan pisang ini, Keripik bisa? enggak ada yang membutuhkan. Ya saya jual ubinya gitu, Pak. Ya laku ubinya. Keripik. Tapi saya juga memiliki pisang itu. Tapi Om Bas jadi guru tidak pernah jual buku. Oh, enggak pernah. Oh, nggak pernah. Enggak Jual pernah. keripik boleh. Enggak, enggak pernah jual buku. Jadi gitu ya. Jadi itu ya sekilas tentang itu ya. Saya pikir sekarang ini bagaimana orang bersekolah berdasarkan apa yang pemerintah bangun atau pemerintah membangun satu sekolah berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam kurung NTT ini. NTT aja Dengan buku kata apa? lain, Pak, sekolah sampai perguruan tinggi, karena ini filosofi orang NTT. Ya. Ingat tuh, potong orang tua bilang, bos tamat kuliah, bos mau jadi pegawai nah. Nah, itu. Karena mana sekarang? Ini- Sama ini- sekarang Nah, kan ini susah. Jadi maksudnya begini Om Bas. Mungkin tidak terjadi di guru. Tapi masih terjadi di dosen. ya, ya. Coba flashback sedikit. Om Bas pernah kuliah? Belum? Pernah kuliah tapi sampai Itu 3 pernah. semester drop out lagi gitu. Iya. Beta mau bilang, Iya. dia pensiun di pendiri sendiri. Dia kuliah. Begitu. Jadi Ya. kalau ada istilahnya jual diktat, jual apa Om Bas dengar? Wah, itu sering. Sering ya. Ya, bahkan ngalamin. Nah, itu yang tadi saya pakai istilah antara terpaksa dengan memaksa. Ini beda-beda tuh. Ya, Ya, karena ya, ya. keadaan mungkin siswa baik, tapi begitu jadi Nah, mahasiswa nah ini yang- ada Ya, perubahan. ini pengalaman saya di guru ya. Nah, gitu. begitu. Saya tidak pernah mau kasih diktat gitu. Kenapa? Keberhasilan itu proses. Jadi sekolah itu semacam dapur olah. Ketika kita terima padi dari sana, bagaimana sekolah tidak lagi mengoferkan ini ke masyarakat, padi juga, Pak. Sekolah bagaimana memproses? Penggilingan dia menjadi beras. Setelah beras,
Pak yang guru yang Mau jadi nasi kek, mau jadi waji kek, mau jadi apa gitu. bubur, Nah kalau kita langsung bagi diktat, Pak, ini anak langsung terima, Iya, iya. terus nanti dia kembalikan apa yang dia terima itu tanpa pengolahan. Nah, proses belajar mengajar itu sebenarnya mengupas. Iya. Ibaratnya kita bawa kelapa, Pak. Ya kita kupas punuknya, sabutnya, sosoknya, baru sampai isinya gitu. Iya. Nah, dan anak tidak bisa atur sendiri. Nah, kalau diktat itu cuma membaca doang. Nah, Oke. jadi kira-kira kalau menurut saya kalau cuma modal diktat atau apa tanpa ada satu proses. jadi Pak mau bilang bahwa guru atau dosen mesti banyak kelola. Ya, dapur olah itu. Setelah program Ya. dicetuskan, dalam ini. bahasa trennya itu sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantoro. ya bisa juga. Ya. Oke, dah. Kira-kira Itu acuan. Jadi, pendidikan ini. Prinsip saya itu bahwa ketika tanggung jawab sebagai guru, bagaimana saya menghasilkan murid yang minimal dia harus lebih dari saya. Nah ini harus jadi inspirasi sebenarnya untuk perubahan. Ketika dulu kita ingat-ingat, saya lahir tahun 60. Bagaimana susahnya ibu saya ketika sakit perut. Panggil dukun bersalin. Tahu-tahu dia di kampung sebelah. Jadi Sampai jam tengah malam baru datang dia, Bang. Baru saya lahir. ringkasnya Mbak mau bilang, Untung sekarang ini sudah ada ya ringkasnya stikes-stikes ya. kira-kira guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Betul bisa. Zaman sekarang sudah bisa begitu. Gitu. Sudah bisa begitu. Nanti yang tadi saya bilang, orang tua kasih sekolah capek mau jadi pegawai negeri sipil. Tapi begini juga. ASN, sabar dulu Pak. Ya. Ini ada menyangkut tuh generasi muda. Ya. Kita ngomong ini generasi muda juga, Ya. upaya papa. Tamat sekolah, perguruan tinggi, segala macam, lu bisa mandiri, lahirkan pekerjaan, Ya. kan membangun. Apalagi di masa pandemi ini, lu mau apa? Lu lockdown belum lockdown, Sepintas apa yang Om Gebi sampaikan ini luar biasa. Hati. Sepintas. Ini karena memang mungkin melekat di beliau. Ya, TVRI dengan RRI dengan Infocom atau dulu penerangan mungkin sama. Mensosialisasikan banyak program pemerintah. Ya, tapi di balik itu kenyataannya Ya. tidak begitu, Thomas. Ya, Nah ini nomor dua. tidak begitu. Kalau begini, Om Gebi, Ya, Om Gebi punya departemen yang lama. ya, Ya, beneran. itu murni dibiayai oleh APBN dan disupport oleh APBD. Ya, kira-kira hubungan Om Gebi dengan birokrasi itu, ya, itu sebenarnya kerjaannya Om Gebi apa dalam mengisi pembangunan NTT? Jadi kita waktu itu dalam sistem broadcast memang terhimpit. Karena itu tadi Pak bilang tadi kita masih dalam departemen. Walaupun dalam pelaksanaannya kita broadcasting yang diutamakan. Tetapi ada kata bahwa ya cukup humoris sebenarnya, tetapi melekat pada sentimen rakyat kepada tujuan pemerintah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Pak pernah dengar Guyon Harmoko? Hari-hari omong kosong. Ini bukan mencela, tapi apa yang beredar di masyarakat. Nah, terus kalau Tapi Om Bas itu, walaupun Om Bas tiap hari-hari omong, tapi dia punya isi karena dia berbanting setir
dengan cara berpikir dia beta isi dalam dia humor juga. Jadi kalau dong olahraga bukan dilihat tingkah laku, tapi dia melihat anak-anak punya tingkah laku. Kepedulian tidak. Kalau zaman sekarang kan bisa juga dong lihat celana toh. Jadi, Sorry, ya, bukan bikin nih. Nah, beta menyambung paru di omongan. Memang ada perbedaan. Di Bredel, ingat, media saat itu di Bredel kepentingan. Artinya, sepak terjang demokratisasi tidak berjalan secara tujuan daripada broadcasting itu sendiri. Sehingga berita pun masih ada produser potong like tidak. Nah sekarang berbeda. Lupi ngambil dan lain organisasi. Sekarang TV publik. ya. Artinya dia independen betul. Dia beritakan kepentingan rakyat. Sekarang ini. Kalau dulu sonde, kepentingan jadi rakyat jadi muatan, tetapi kepentingan pribadi dan individu lebih menonjol. Saya tidak ngomong berlebihan, tidak rahasia lagi. Jadi prinsipnya kalau kita lihat pasar. Lulusan atau output dari satu lembaga pendidikannya, misalnya pendidikan kejuruan, kayak stikes gini ya. Ya. Anak-anak itu bagaimana kita poles dia, muatan apa yang dia bawa dari situ. Nah, saya tidak berbangga kalau ada pengumuman anak-anak lulus ini, lulus ini, lulus ini. Tapi nanti waktu tes penerimaan pegawai atau apa, anak-anak ini justru tidak lulus. Walaupun daerah bahkan negara memberikan penghargaan. Itu apa? Kendalanya di mana? Ya. Betul to the point saja. Ya. Kendala Jadi, di mana? menurut Tadi saya, Pak Omon tadi tiga. ya, jadi ada dua. Kalau di sekolah IP itu, di masyarakat juga ada IP. Apa? Kalau di sekolah itu IP itu indeks prestasi, mungkin di masyarakat indeks pendekatan. Ah, itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi sudah nggak ada kualitas lagi gitu yang dilihat. Nah sekarang maka itu saya bilang. Jangan bicara mutu kalau gini kan. Berbicara tentang IP, bicara tentang ada lagi tambah P tambah 1. Ya, Itu siapa yang jadi motivatornya? Apakah Pak ingat dengar baik-baik? Apakah sang motivator salam pakai celana atau kok ibu salah mengandung? ya. Jadi Karena ini Parudi mungkin begini. Parudi lebih Untuk berkompetensi dalam hal ini. generasi sekarang tadi karena memang filosofi guru itu diguru ditiru dan dosen pun terbawa oleh keadaan doktrin yang masih seperti itu. Tadi kalau saya bilang privasi sudah dikasih ulang-ulang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi keadaan sekarang Berbalik. guru kencing celana, murid pun terpaksa kencing celana. Itu Hanya sepakat. masalahnya di tempat tidur. sama-sama kencing di Ngompol lah. Ya. Ombas pernah ngompol. Sering masih kecil sering. Sering masih Tapi kecil. pengertian ngompol di tempat tidur dipertajam. Jadi kalau begini Itu ada berhubungan ilmu partus. bisa juga Om Jevi. Kalau itu apa istilahnya di itu, tapi ngompol itu penting, Mas. Kencing itu penting. Kencing. Ya. Enggak, saya pakai istilah ngompol aja. Ya, ya. Katanya guru-guru waktu itu kalau tidak salah guru biologi, syarat laki-laki untuk dewasa Harus banyak itu ngompol. harus pernah ngompol. Kalau sekarang dibilang harus punya mimpi. Ya. Nah, habis punya mimpi, kalau pernah mimpi itu basah, baru bisa terrealisasikan. Ya, jadi Ya, kedua harus hitam dan keriting. Itu syarat dewasa.
Ya. katanya. Artinya itu dari segi biologis. Pastikan bagi Anda siswa lulusan SLTP atau sederajat untuk melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Nusantara Kupang. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Nusantara Kupang dengan program keahlian keperawatan, fasilitas pendidikan, Ruang kelas ber-AC, LCD proyektor, laboratorium terpadu dan komputer, serta laboratorium bahasa, perpustakaan, lapangan olahraga, akses internet hotspot Wi-Fi, gratis 24 jam, serta asrama putra-putri. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Nusantara Kupang memiliki program kerjasama dengan lembaga kesehatan rumah sakit besar di wilayah Jawa Timur dan di Nusa Tenggara Timur. Pendaftaran Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Nusantara Kupang dibuka mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Nusantara Kupang dengan lingkungan pendidikan yang nyaman dan presentatif di Jalan Nibaki nomor 99 Lilibah Kupang. Info lengkap dan pendaftaran handphone WhatsApp 081 353 945 025 dan 081 242 087 055. Pastikan dan segera daftar di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusantara Kupang. Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusantara Kupang. Lebih pasti. Segi alami. Nah, tapi selain yang alamiah, ya prosesnya itu juga butuh ilmiah. Setuju. Seperti dulu kan saya lahir dengan bantuan seorang dukun kampung. Itu yang Kalau salah. sekarang ilmiahnya harus dibantu minimal. Kalau nggak ada Bidan. dokter, seorang Bidan. bidan, Yang perawat. punya keterampilan Nah, akademis. Kalau pemerintah melihat ini, Tapi bahkan kenapa? para swasta NTT, melihat ini, NTT ya sampai- dia bangun salah satu kayak baru dia stikes Ya, toh. ya, jangan nanti jadi iklan kita. Bukan, bukan. Ini Pak kenyataan. Tapi ya, Kenyataan. Semua Pak- orang NTT merasakan. Pak, karena- Pak Rudi artinya begini. Kembali ke tadi, ya masalah olahraga dengan seni Ya, sampai hari sedikit tanda kutip masih banyak terlupakan. Oh jelas. Contoh paling ekstrim, juara-juara PON, SEA Games, Asian Games, bahkan juara Olimpiade. Sekarang banyak yang larang. Kira-kira sebagai guru olahraga, Ya. ini masalahnya ada di mana? ya masalah itu tentu kita tidak bisa menyalahkan sepihak. Ya. Ya. Nah, ada yang dari unsur pribadi, ada yang dari di luar pribadi itu. Ya. Jadi kadang-kadang itu yang saya bilang, ini kualitasnya udah bagus. Nah, kenapa setelah dia keluar dari dapur olah ini, katakanlah sekolah ini, tapi di pasar, ya toh, seperti tidak menghiraukan dia, Nah ini bagaimana? Ini menarik. Bas, Om Geli ini juga mantan atlet, kalau tidak salah. Ya, Ya, bisa juga. kalau saya pernah dengar karena keatletan dia baru bisa masuk TVRI. Oke, tidak juga. Nah, Jadi sejarahnya saya masuk TVRI, persiapan PON. Saya masuk TC, tapi karena saya memilih tes di tengah waktu itu mesti TC terus-terus, saya ikut tes dari 1000 sekian hanya dibutuhkan 6 orang. 4 orang masuk dan 2 orang cadangan. jadi Om Geli meninggalkan tes Tes- TC itu TC untuk- demi untuk tes di TVRI. Nah, Om Bas, jangan-jangan ini terbalik dengan Om Bas. Ya. Jadi ya kalau Om Bas beliau itu, karena dapat medali baru masuk itu PNS. oh bukan.
Bukan. Ini situasional kadang-kadang. Ya toh, selain dari keinginan personal, tapi kadang-kadang pertimbangan itu dari situasional. Ya toh. Oh, tapi Pada begini saat Pak. itu beliau tinggal mau milih, ini mau terus ke sana atau ini masa depan dia. Ya, tapi dengan intronya Ya. adalah perspektif. Saya lebih condong saya punya masa depan atlet yang tadi Paru dibilang. Ya. Atlet itu tidak jadi duit sama sekali. Kalau sekarang beta luruskan. Sekarang sudah ada regulasi yang mana lupa dia punya ini. Terakhir menteri yang kemarin berurusan dengan KPK itu ada regulasi sekarang bahwa setiap atlet diperhatikan. Ya, ya. Pensiun diperhatikan, dikasih fasilitas Ya. langsung dan tidak langsung. Langsung apa? Rumah, hadiah dan sebagainya. Tapi tidak langsung dia jadi karyawan dan sebagainya. Artinya perubahan ada. Kalau dulu kan tidak titik terangnya. Ya, Kita boleh main Pak sudah bisa tahu. Ketika kita main di atas tuh detik, Ya. menit Ini- selesai. Ya. Tapi alhasil pulang orang tua pun duit keluar beli madu telur. Pertanyaan cerdasnya, lebih baik saya ikut tes TVRI. Mau lulus tidak lulus ikut. Jadi satu begini. Di era politik yang terbuka, katanya begitu. Ya, betul. Ya, Ya, satu judul yang bagus. saya sedikit ragukan kapasitas Om berdua Ya. terhadap keberpihakan dalam berpolitik. Tapi ada satu informasi penting, Pembas ini multi partai, katanya begitu. Ya. Karena Katanya begitu karena teman sekelasnya semua di partai yang berbeda. ya. Begitu, kalau tidak salah begitu. Dan pejabat semua. Ya. Ya, Ya. begitu. Demikian pula TVRI atau Om Gili. Ya, saya tidak tahu kenapa malam ini Om Gili pakai baju merah. Mungkin karena penguasanya Oke, merah. saya jawab dulu. Begitu. Saya D3 Ah, di yang namanya program studi broadcast itu MTMTC di Jogja. Setelah habis saya terus tidak di mana-mana, tapi saya sosiologi politik. Nah, berarti saya belajar tentang sosiologi baru masuk politik, tapi saya tidak senang politik. Kenapa? Pertanyaan. Saya sengaja belajar tentang politik dan memang saya bukan idealis. Saya berpikir tentang politik, tetapi tidak berpolitik. Saya pelajari bahwa ingin pelajari tentang sosiologinya. Sehingga bagaimana kedekatan saya, karena kita broadcast itu harus banyak tentang sosiologi. Nah, kalau politik, dia harus mengenal dulu sosiologi. Di situ hubungan emosional sosiologi terjalin, maka dia akan dapat suara. Itu kasarnya. Maka saya tidak suka. Karena ujung-ujung dari politik itu adalah kepentingan. ya, sebentar kita dengar Om Bas. Nah, itu yang maka itu saya Om Bas ini absen dengan begitu politik. dekat dengan Merah, penguasa tadi politik. Pak bilang merah. Bukan Jadi saya merah aja, beliau ini juga hijau. biru. Biru juga katanya. Jadi gini, Ah, saya itu dalam setiap kegiatan, Panggilannya, panggilan. ya, dalam setiap kegiatan yang saya ikuti itu, saya pakai prinsip. Lu bayar? Dia punya Ya, saya pergi karena saya menjual jasa. Itu satu. hebat. Dan saya selalu menjaga etika. Jadi gini, prinsip saya di dalam politik, saya tidak kemana-mana, tapi saya bisa ada di mana-mana, bergantung MOU. tergantung dengan Ibu Bupati Rote. Ya, terserah. Begitu, Pak. Iya, Oh, selagi mereka butuh saya, apa yang saya bisa itu. itu luar biasa. Jadi Om Bas. prinsipnya itu, Tapi tidak luar dalam. prinsip Oh. seni itu tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Tapi begini. Ada satu argumen, bahkan dua argumen kuat. Kalau tidak ikut berpolitik, artinya tidak terlibat dalam pembangunan. Satu. Kedua,
seperti Amerika. Politik menjadi suatu kewajiban identitas yang harus disampaikan secara autobiografi. Ya. Bukan semua jadi tersembunyi seperti di sini. Ya. Kalau pegang kartu anggota PDI, satu pegang kartu anggota PDI, tapi tidak mau mengaku kalau menjadi masalah politik yang berbalik haluan dari beberapa rezim. Nah, ini berbeda dengan di luar negeri. Hampir pasti voting mereka sudah tahu. Jadi begini Pak, dari teori kita di Amerika memakai Conte. Conte berbicara, Bierhoff berkatakan bahwa ketika kita merebut sebuah konstelasi politik, kita harus merebut suara rakyat. Tapi di NTT, Indonesia, bukan itu jadi muatan. Yang tadi saya ketengahkan di situ adalah kepentingan. Artinya apa? Bibit bebet bobot. Sehingga Dewan, minta maaf saya tidak berbicara tentang individu, itu kita lihat Dewan yang jadi bibit bobot bebet di antara 100 mengkali 50 sudah banyak. Jadi mungkin saya Sabar dulu Pak. Oh, ya. Pak, lihat. Contoh, lahirkan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak rahasia KPK tangkap kiri kanan. 1. Tidak rahasia. Coba tanyain mereka. Pancasila aja enggak bisa. Jangankan lain. Pancasila dia ngomong aja enggak bisa. Mungkin TVRI ini PNS juga. Kita dulu tidak. Ah, Tapi karena kita melakukan itu, kita tidak setuju, maka kita dirubah. gitu. Dulu kita registrasi, rek Ah, sama dengan Telkom, tapi terakhir dikasih NIP. begitu. Ya, tetapi ada poolnya tersendiri, kita independen sekarang ini. Boleh apapun juga hantam pemerintah. Jadi Nah, jadi tadi saya bilang tadi, Tapi yang menarik ini Om Bas ini kalau tidak salah dulu waktu sekolah satu kelas dengan saya dan Pak Daniel Hurek ya. Jadi begini. begitu dan beberapa petinggi oh jadi ijo, sabar ijo dong, Ah, Pak Danurik nah. dan Hurek Pokoknya iya. warna-warni lah gitu. Sabar dulu Pak, beta nih Pak Rudi Pak. Iya, satu kelas benar iya. begitu. Iya, jadi Kuning gini. juga, kuning Pak Yonas, Jadi Pak gini. Yonas juga. Ah, Pak Yonas, Pak Leburaya. Jadi Nah, waktu di SMP 2 itu ya, Hmm. saya satu kelas sama Pak Yonas Salean, satu sekolah sama saya. kuning. Cornelis Lai, Nah, sudah orang Palu Hukum. Mbak Foni Sumblang, satu kelas. Terus yang pendeta satu ini sama Pak Rio Fangidae, itu banyak. Saya masuk SGO satu kelas sama Pak Daniel Hurek, Wagub. ah. Wakil wali kota. Wali kota. Ya. Kemarin. Terus kemarin Dewan. Pak Frans Leburaya. Kakak kelas. Ya, Kakak kelas ya. ya. Pak Frans lebih ke Pak kelas. Frans. Ya, tahu saya. Nah, tapi saya itu entah orang warna apa, saya bukan orang. Oh, pantas Pak Anggur Merah. Ya, Waktu itu Anggur Merah. ya. Jadi Beta sebentar, ingat. sebentar. Jadi saya prinsipnya begitu. Saya tetap orang prinsip. Saya tidak kemana-mana, tapi saya bisa ada di mana-mana. Tapi permisi, pada waktu Nah, Pak Frans 2 periode itu hampir host ya. Tiap hari. tiap hari itu Kalau ada. pasti Ya. Mas. Ya, tapi karena dia tiap hari dia panggil saya. Emosional. Kalau ya. dia enggak panggil saya enggak pergi. Itu karena bibit, Pak. Ya. Karena Dan bibit itu bebot. saya pergi dalam kapasitas sebagai seniman. Oke lah. Ya, enggak ada hubungan politik. Saya orang Oh. non partai. Bukan Nah, politik. ya, sampai sebentar. Hmm. Jadi saya pergi karena ada MOU-nya. Kalau teman yang lain, Oh itu apa Mbak? ah, ya artinya lu mau be mau. Oh. itu yang itu. Ah, lu mau be mau. Tapi kalau di bilang mau. Oh, ya Bukan. terserah. Nah, MOU. ini yang mau oleh uang. nah yang kalau saya lihat ya, Gitu. saya lihat sekarang ini ya bergantung latar belakang orang itu. Tapi tadi Pak Ya, Om, latar belakang orang itu sebentar. Hmm. Saya jadi ini karena apa?
dia ikut kegiatan politik, dia berhasil Ya. karena dia orang kaya atau dia kaya orang. Itu dulu. Sebaiknya. Nah, ini tinggal kejujuran yang berbicara. Sebaiknya untuk berpolitik itu perlu ditambahkan pasal bahwa yang boleh ikut menjadi politikus itu harus orang kaya. Tapi kalau Orang politik, miskin, kalau politik bahaya. mau menang kayak orang sebenarnya. Nah. Tapi yang pilih orang, Oke. yang pilih orang. Bisa Ah. pakai gitu. Tapi ya ini bergantung kepada si pemilih itu. Tapi kan kos politik itu bisa Pak. Nah, Ya, Makanya terserah bukan itu. kok- Ini dari sudut pandang ya. Ya, Terserah sudut pandang Anda. Kalau Anda melihat botol ini, karena situasi- Anda bilang merah, tapi kalau saya lihat dari tutupnya, saya bilang kuning. tapi Ya. tidak semata-mata sudut pandang itu. Ini makin menarik, Dihasilkan makin asik. outnya yang Ya, Lah iya, itu terserah. contoh kasus Iya. baru dibilang kos politik itu sangat Iya. besar. Ya. jadi Sehingga dan memang sebenarnya bicara politik ini, politikus ini bicara kalau- politik dengan sangat terpaksa, pendidikan dan kesehatan juga harus ikut politik. Kalau Ya, tidak, semua Pak. Banyak yang tidak itu. hidup. Sudut pandang terhadap masalah itu Tidak. Pak. Nah, Maka Itu- itu tadi saya mau tanya Pak Rudi. hanya yang terjadi bukan begitu. Itu kalau menurut saya Pak. Yang terjadi keadaan berpolitik kita itu menempatkan orang tidak pada posisinya. Jadi misalnya anggota partai yang mau ditempatkan Kroni-kroni. di komisi Pada omong ringkat Iya. saja, kroni sudah. bukan, Ah. bukan direct man indirect job. Wah. Artinya begini, yang terpilih dari kepartean tidak ditempatkan di komisi yang tepat. Ini yang Setuju. banyak masalah. Saya setuju itu. Nah, ini yang tidak punya regulasi. Saya sebagai seorang wartawan saya regulasi, paling ya. katakan. Regulasinya yang harus dirubah. Ya, sehingga memudahkan komisinya ada berapa, kadernya harus menyesuaikan kebutuhan komisi Ya, itu. jadi Kalau mungkin bisa kerja. itu saya setuju tadi. Ya. The right man on the right place. Ya. Tapi kenyataan di lapangan, the goblok man on the right place. Betson ngomong begitu, Mbak. Kan, Jadi, kenyataan. tangkap rame-rame. Ya, ini sudut pandang saya. Ah, bukan tangkap. Dan begini Pak Rudi. Banyak. Artinya masyarakat Pak Rudi Ya, tadi ada pertanyaan kita dua bertanya bahwa omong Pak Rudi omong toh begitu. di NTT ini kan butuh yang nama tenaga terampil Iya, dalam bidang kesehatan. oke dah. Nah, bukan rahasia umum. Tikes yang sudah berganti nama, terus dia sekarang Tikes Nusantara. Gak marah, oh. Betul saya mau bilang Tikes Nusantara baik, Nusantara baik. Terserah orang pun penilaian. Oh, kalau itu beta yang marah, begitu. Terserah. Iya, Pak mau marah, Begini. tapi begini. sabar dulu Pak. Pak sudah mengerti. Saya sudah bisa Pak. Pak bilang, Pak mau tutup supaya saya tidak ngomong. Iya. Kontribusi Tikes Nusantara waktu awal terkeo-keo. Iya. Tapi dia tumbuh berkembang yang dilalui dengan sumber daya manusia, dia punya dosennya saja perlu sendiri. Itu satu. Berarti mereka rasa memiliki kokor mana? Kalau itu Sabar dulu Pak, ada kaitan. Ini saya omong paralel. Artinya dia punya lembaga, dia punya individu yang menangani persoalan kualitas sumber daya manusia diperhatikan. Itu untuk tenaga dosen. Terus fasilitas diperhatikan. Ingat, Tikes itu sewa orang per rumah. Hanya menang di jalan besar. Jangan tambah dulu Pak. Itu kenyataan. Dia merubah nasib, dia mencari satu kesejukan di dalam polarisasi ini. Dia dapat gedung yang representatif, dia dapat mahasiswa, tenaga-tenaga sumber daya manusia untuk Jadi yang sekali sabar lagi, dulu Pak, sabar dulu. Ini Dah, masih dah, tolong. Soalnya bisa. Tolong ini please. Mayday. Oh, Ya, awi, ya, atau sudah hatas itu sampai kata yang agak luar biasa. Ini bukan konten promosi. Satu. tidak promosi Pak. Saya antara marah dan malu kalau menyampaikan Tikes ini.
Ya, tapi ini sekali lagi ini konten Nusantara Project. Ya, satu proyek untuk memberi sesuatu kepada Nusantara. Nah, Sedangkan kalau untuk stikers, sebaiknya kita kembalikan ke regulasi. Kenapa stikers tidak diutak-atik lagi? Karena ada akuntabilitas publik yang ya, harus dipertanggungjawabkan, di mana stikers ini sudah begitu luar biasa, bukan hasil karya Rudison sendiri, tapi bersama tim besar yang terregulasi atau terjaga oleh sistem dan dilindungi undang-undang. Kriteria akuntabilitas publik itu yang dinamakan akreditasi. Stikers ini stikers pertama di NTT yang terakreditasi BNPB dan satu-satunya stikers yang terakreditasi B oleh BNPB. Secara kebetulan akhirnya kami juga mempunyai salah satu prodi yang jadinya satu-satunya di NTT. Tapi ini semua by regulation. Ya, jadi bukan keberhasilan indikatornya bukan dari seseorang, Ya. tapi dia punya standar. tidak bisa, Pak, Ya, Pak bisa. oke lah, Pak, saya lihat. bisa terima, jangan Nah, jangan oke. dibawa ke sana. Sebaiknya kita ke topik yang lain. Ya, Om berdua ini atau Bapak berdua ini mau dikatakan cukup berhasil di dunia di bidangnya. Ya, dan cukup banyak torehan-torehan yang saya tahu. Tapi jujur, saya juga melihat keberhasilan dalam mendidik anak sendiri dan berprestasi. Minta maaf kalau saya salah. Ya, Om Gibi juga anak pernah ikut ke luar negeri. Ya, Ya, baik. saya juga ada beberapa clipping, dan terkhusus Om Bas ini Juara dunia. punya anak yang luar biasa, ikut DNA. Om Bas ini yang sampai menjadi juara dunia, itu kira-kira bisa Ya, Om Bas jadi ceritakan? gini, itu tanggung jawab ya, tanggung jawab kita Ya, sebagai masa depan bangsa ini, daerah ini, itu ada pada kita yang memoles generasi penerus kita. Nah, saya punya anak 4 orang. Saya dididik dari kecil itu dengan prinsip-prinsip dan bahkan filosofi kedaerahan lah gitu ya. apa itu Om Bas? Ya, filosofi kayaknya kayak kalau orang naik tuak misalnya ya, dia naik tuak, haiknya kosong. Bagaimana proses dia di atas tuak atau lontar itu sehingga dia turun ada muatan, haiknya penuh, haiknya penuh. Nah, jadi anak itu harus diberi muatan. Nah, kalau saya lihat tuntutan pasar sekarang itu tidak bisa lagi anak hanya cari kerja atau mengejar masa depan dengan nilai NEM atau ijazah yang nilainya tinggi tanpa dibarengi satu keterampilan. Setuju. Ya. Keterampilan. Nah, tiap keterampilan kalau dari segi iman saya Ya. itu adalah satu talenta yang dibawa sejak lahir yang orang bilang bakat itu. Ya. Bakat itu. Saya lihat anak saya, anak-anak saya itu 4 orang lahir tidak bawa di rumah sakit. Di rumah saya lihat dari air ketubannya keluar sampai kepalanya sampai dia lahir, saya lihat. Bahkan si yang juara ini saya yang potong hari-harinya. Tapi kira-kira Ya, DNA-nya ikut Om Bas atau ikut istri? saya belum pernah tes DNA, Oh begitu. belum pernah tes. Oh, tapi Nah, prediksi aja. ya mungkin juga ikut ibunya separuh, ikut sayanya separuh juga. Tapi bukan Because of my wife. Lah ya, luar ya biasa. karena kan anak itu lahir kan pertemuan antara dua pihak, Pak. Oh, Bukan sepihak. Antara sperma dan ovum nah, lahirlah anak, Pak. gimana? Gimana? Serangan fajar prosesnya? Ini Nah, jadi saya- kembali ke tadi. Anak itu saya punya tanggung jawab. Nah, ini anak siapa?
di sekolah itu orang tanya, nama siapa, anaknya siapa, gitu kan gitu. Ini anaknya. Saya juga punya tanggung jawab. Kalau saya hanya pendidikan sebatas SGO, setara SLTA sekarang. Anak saya itu minimal diploma lah. Tapi ya syukurlah, mereka empat itu 3-nya udah sarjana. Yang satu masih di semester 4 atau 5. Nah, anak ini Pak, saya lihat, ini punya muatan. Dan saya wajibkan. Masih kecil saya bawa. Nonton ini, nonton itu, nonton ini. Biar dia tertarik dulu. Ada tinju saya bawa nonton. Ada Biar karena bakat ya, timbul dari dia mulai tertarik dari mana ini, Ya. tek. Sampai kelas 4 SD saya nanya, mau ikut latihan? Ya, lu pilih olahraga apa? Tinju ada perempuan juga, karate, Bapak beta kempos. Oh, oke. Saya bawa ke almarhum Simpai Untung, kebetulan rumahnya kan berdekatan situ di Pertamina. Ya dia dipoles di situ. Oh, berarti Simpai Untung yang latih, Ya, bukan tapi- Mas yang latih. Bukan, Oh, tapi ya mungkin juga dia dengar cerita bahwa dulunya bapaknya pesilat, petinju. Nah, jadi ya itu, wih, Om Bas petinju juga. ya pernah tinju juga. Main di kelas apa? Ya, caranya. oh itu dari dulu sampai sekarang itu kelas bantam aja. Berat badan bantam kurang, Om Bas. Bantam itu 52. 52. Ya. Oh, Ya, betul. ini pikir. Kalau elliptical dia terbang dari amatir terbang. Karena terbang dia harus berhadapan dengan banyak petinju nasional yang ini. Dia naik bantam junior. Jadi saya terus. Jadi dia bukan bantam, tapi bantam Jadi junior. prosesnya gitu. Jadi saya bilang, ingat, kalau lu latihan kempo bukan untuk sekedar gagah-gagahan. Lu harus bikin apa? Jadi Om sudah lahirkan motivasi. Karena bapak dulu juga Pak Eltari, saya bangga itu. Nah, Menyerahkan medali emas kelas remaja A putra. Ya, Iya. itu saya. Pak Gebi kelas berapa? Kelas apa itu waktu ya? C. Ya, kelas C, medali emas pertama di Kupang itu. Pertama di Kupang itu. Nah, kita di gedung kesenian karena waktu itu belum ada gedung olahraga. waktu Om Bas dapat medali dapat uang berapa? Nggak ada uangnya. Justru di sini Pak Nah, Rudi. jadi Ah. tapi kita harus Jadi maklum, Pak. saya ikut 2 arena. Seperti saya contoh Ya. Om Bas. Kita waktu itu, tapi saya berpikir juga, saya tidak mau tanya apa yang daerah buat untuk saya, kasih apa sama saya. Tapi saya mau, saya buat apa untuk daerah ini. Nah, Ya, karena itu begini, waktu- kalau kita mau banding-banding ya, bukan saya bela pemerintah, tapi orang tahu diri lah. Kalau ngurus Bali, orang belum dapat NTT, belum dapat bonus rumah atau motor aja. Bali mungkin bisa dapat oto, Pak. Karena apa? Luas provinsi Bali itu enak aja, Pak. Luas provinsi Bali itu kalau dibanding dengan NTT dia seluas Oh, satu tidak kabupaten. bisa. Sabar. Ini sudut pandang saya, Pak. Ya. Luas provinsi Bali sama dengan luas satu kabupaten Manggarai kalau di NTT. Iya. Jadi begini. Nah, kalau urus NTT, Pak, 1118 pulau. Tentu ada masalahnya. Kita juga harus bisa belajar memaklumi keberadaan kita. Jadi Tetapi begini, bukan terlena dengan itu. Bukan kita mempus pada pemerintah. Hmm. Saya jadi atlet umur 11 tahun. Nah, sebentar, ini sudut pandang Anda. Anda jangan potong dulu. Ya. Ini kan sudut pandang saya. Nah, Apa yang saya alami. Wih. Iya toh? Nah, jadi Anda nanti Anda punya ya. ini. Tapi Nah, itu jadi idealisme. saya katakan kepada anak saya, jangan terlalu menuntut. Kita buat dulu. Nanti sampai saatnya ada saja. Nah, berarti kan Nah, berarti ada saatnya. ada saatnya. Nah, itu Tapi itu koma kan. Jadi artinya jadi begini, Anda ini proses ya, dan proses itu Kembali kita yang juga, selenggarakan dan sebenarnya- kita yang alami. lingkaran setan. Tapi kalau Anda mau menceritakan tentang saya, Bukan ya silakan. bukan Begini. masalah. Iya, toh? Begini, Kita- begini. Ah, Ya. Tadi Pak, Sama-sama dapat medali, sama-sama tidak dapat uang. Ya, Nah, ini jujur, kalau saya bercerita keadaan sekarang, ini tidak bisa. ya. Ya,
salah satu pemaksaan kita juga. Des, jadi Bosong sudah dengar kan? Satu-satunya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES di Nusa Tenggara Timur yang terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan satu-satunya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES yang memiliki prodi S1 Gizi yang terakreditasi B oleh LAM PT KES di Nusa Tenggara Timur, hanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang. Jadi, Beta nanti kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang saja Maita? Iya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang memiliki program studi S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Gizi, dan Profesi Nurse. Nah, Bosong siap-siap sudah. Pendaftaran gelombang pertama 1 Februari sampai 31 Mei 2020, gelombang kedua 1 Juni sampai 31 Juli 2020, gelombang ketiga 1 Agustus sampai 10 September 2020. STIKES Nusantara Kupang dengan suasana dan sarana perkuliahan yang sangat presentatif, kelas internasional, dan lokasi kampus yang megah. Informasi lengkap hubungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang di Jalan Ibaki nomor 99 Liliba Kupang. Handphone WhatsApp 081 353 945 025 dan 081 242 087 055. STIKES Nusantara Kupang, lebih pasti. Ini kalau tenaga kesehatan tidak dihargai, mungkin kita bisa lebih parah daripada buruh yang lagi demo-demo ini. Ya, cuman karena ada satu education kuat, ada satu sumpah janji profesi yang membuat kita tetap. Yang saya rasakan dari pendapat berdua ini bahwa uang bukan segala-galanya. Ya, tapi spirit life untuk hidup ini harus ada yang diperjuangkan. Dan Anda berdua sudah mencapai satu titik yang luar biasa. Oke, tolong dibangun mindset anak muda sekarang. Ya, untuk selalu ingat. Ya, apakah perjuangan itu medali atau uang? Nah, ini yang butuh tambahan edukasi yang kuat untuk membangun, menggerakkan, memotivasi the next generation. Saya berpaling sedikit ke Om Gebi. Sadar tidak sadar Om Gebi tahu atau tidak tahu, saya juga ikuti. Kalau tidak salah ada yang mewakili mercusuar waktu itu. Ya, jadi si anak SMP di lulus. Dia memang Inggrisnya bagus, Jermannya bagus. Ya. Masuk mau kelas 3, dia harus ke Cina. Tapi saya tidak mau. Akhirnya Pak Liburaya waktu itu, wakil, Ya. marah-marah, tapi saya bilang tidak bisa karena dia kelas khusus. Terus diperlukan ke sana, dia belum bertanggungjawabkan kepada daerah itu, kepada RI itu. Oke, jadi dia dipending. Setelah di kelas 1, dia dites lagi, dia kirim bahasa Jerman, pidatonya, semua segala macam, dia juara 1 di Indonesia. Jadi dia dikhususkan bersama dari Gunung Kidul, 2 pelajar. Bukan mewakili NTT, dia tes dulu kan langsung Jakarta. Jadi utusan langsung kementerian kirim surat, tidak bisa ditangguhkan lagi, sudah SMA, jadi harus pergi. Maka dia ke Singapura, pertukaran langsung ke Singapura. Jadi dia mewakili Singapura.
Yang saya banggakan di situ bahwa dia punya darah seni ini kan kurang. Ya. Dia belajar hanya 1 minggu kalau tidak salah di Edupa di ini Sasandu dia bisa. Jadi dia pergi itu bawa kearifan lokal NTT, Begitu. Sasandu, terus dia bawa tentang dampak lingkungan terhadap Dia generasi muda. juara apa? Dia di sana. Ya. Sampai di sana dia Asia Tenggara. Iya. Dia mewakili Indonesia, tetapi konstelasinya dunia. Ya. Jadi ada 94 negara yang di sana dan dia juara 3. Dia Jadi juara 3 Indonesia berbicara tentang perkembangan generasi muda NTT. Bapak berdua atau Om berdua ini saja tidak sadar dengan mindset yang sebenarnya mau dibilang saya berbeda, tetapi luar biasa menghasilkan. Ya, jujur saya juga walaupun punya mahasiswa, tapi anak saya juga belum berhasil. Ya, Karena belum, banyak belum berhasil. Ya. belum. Tapi mereka tidak pernah rasakan kekerasan hati Om berdua dalam mendidik, membina, memfokuskan ke masa depan. Awal konten tadi saya suruh milih tadi. Apakah saya harus di posisi terpaksa atau memaksa? Coba dikembalikan ke 2 kata itu. Ya, kira-kira berdua ini masukin di mana? Jadi gini, kalau saya duluan bisa. Ya. Ya, jadi gini. Pertama itu yang saya bilang, orang yang dewasa, salah satu cirinya, dia harus mampu menerima satu kenyataan sepahit apapun. Terpaksa. Harus mampu, Itu terpaksa. merasa wajib. Saya tidak mau pakai kata terpaksa. Oh begitu. Kentut aja kalau terpaksa sakit, Pak. Begitu. Nah, jadi kita mampu menerima satu kenyataan sepahit apapun. Mampu, bukan terpaksa. Kalau terpaksa, sonde mau. Tapi menerima. Nah, bagaimana anak saya itu, atau saya, kalau sudah tanggung jawab itu kan bukan pemerintah doang, Pak. Apakah dengan tidak ada perhatian dari pemerintah kita tahu? Saya tidak begitu. Saya belajar bukan ada apa-apanya, harus ada apa-apanya. Bukan juga tidak ada apa-apanya. Saya apa adanya. Itu dulu. Jadi, ya itu kadang-kadang orang bilang, pengeluhan saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Karena pengeluhan itu adalah selisih antara harapan dan kenyataan. Luar biasa. Yang diharapkan 100, kenyataannya 50, terus orang kecewa. Kecewa ini produknya mengeluh. Saya tidak mau mengeluh, karena pengeluhan saja tidak akan menyelesaikan Jadi masalah. kembali ke tadi, terpaksa dan memaksa, Om Bas tidak bisa Ya, masuk di 2 klaster itu. tidak mau. Oh, tidak mau. Saya rela Oke, Om mau Gary. mengakui apa adanya. Jadi kalau bahasa itu hanya diputar permainan lidah. Oh, saya potong. Begini. Ini yang menjadi masalah untuk anak-anak sekarang itu semua bergairah ke bahasa Inggris. Sehingga kata dasar yang ditambahkan ini bukan imbuhan, tapi masuk di awalan. Me dengan ter ini suatu penekanan terhadap kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Ya, itu Ya. maka itu dengan kata lain objektif dan subjektif. Ya, Nah. kalau Oke. pola pendidikan Indonesia ini mau dibawa kemana?
Oh, jadi begini. Dari kepanjangan tangan atau ketergantungan orang tua Indonesia terhadap pendidikan ini, kalau kita membaca kurikulum nasional, apalagi baru muncul lagi kurikulum Merdeka Belajar, ya tetap dua kata ini yang membingungkan kita pengelola. Baik, jadi begini. Kalau pengelola aja bingung, pelaksananya bagaimana? Ya, saya hanya mengambil dua sampel yang sangat berharga, yang sebenarnya tidak ada dukungan kurikulum sapa-sapa, tapi bisa ada apa? Ya, kira-kira yang saya tangkap dari tadi itu. Nah, bayangan saya, apa tidak sebaiknya regulator itu dia menyiapkan suatu tes saja. Nah, pendidikan kembali ke kata merdeka dan harus memerdekakan mereka dari dua kata ini. Nah, supaya kita berlomba mencapai hasil yang distandarkan, kira-kira begitu. Tapi bisa kira saya. Jadi begini Pak Rudi, kita kembali sebenarnya pada kurikulum 2013. Itu cukup berhasil. Terus kita kaitkan dengan Renstrata yang kemarin malam kita ngomong. Polri, TNI masih pakai itu. 25 tahun dia melaksanakan itu. Artinya program GBHN jangka panjang masih ada di Polri dan TNI. Artinya dia siap salah. Tetapi dia di dalam satu momentum bahwa tidak bisa penyelewengan. Itu dulu. Nah, Polri dia masuk tersalah jam saja, dia siap komandan. Pada pangkatnya sama. Artinya apa? Loyal dengan keputusan tetapi melaksanakan dengan keputusan. Tidak terpaksa. Nah, sekarang pendidikan kita berbicara. 2017 cukup trendy. Cukup bagus. Saya ikut pendaftaran 2013. Ikut pendaftaran dengan pendidikan, kanwil pendidikan waktu itu. Saya 2 minggu di Jogja. Bagus sekali. Tetapi cara penyuplaiannya itu dia harus didik lagi kembali guru-guru. Sedangkan standar kompetensi ada. Berarti APBN keluarkan itu dana berlipat ganda. Semua bernuansa politik. Baik teknis sekarang. Nah, sekarang masuk pada substansinya. Sekarang kurikulum berubah nama. Ya, justru itu. Merdeka dalam belajar. Itu yang saya sepakat. Saya pengelola swasta tidak bergantung pada ini, tapi survei dan apa yang kita raih, kita capai. Saya satu-satunya pengelola pendidikan yang tidak mau terima bantuan pemerintah. Karena pertama, filosofinya saya orang swasta. Dari undang-undangnya, peran swasta untuk membantu pemerintah. Bukan meminta kepada pemerintah. Jadi sampai hari ini termasuk bos juga saya nggak mau terima. Tapi it's okay. Intisarinya yang saya mau tiru sebenarnya dari keberhasilan Om berdua. Di balik dari segala cara berkomunikasi tadi, ya. Tapi ada satu indeks prestasi yang mampu dicetak dan tidak tertulis. Itu yang membuat coba pengelola kurikulum ini mau mengambil sampel kepada lokal-lokal yang berhasil dengan mengembalikan kepada orang tua kita. Jujur saya sendiri juga tadi
mungkin saya masih bertanya-tanya apa saya sanggup seperti yang berdua. Walaupun dengan Renstra yang kalau mau dibilang saya lebih terencana. Tapi saya jujur saya malah lebih ragu dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan di lapangan. Nah, inilah yang ada samping. Ya, kita duduk ngomong-ngomong begini kira-kira ya mungkin lah kita duduk di tahapan berikut atau season-season berikut kita bisa ketemu ada yang salah dari suatu proses politik yang membentuk kurikulum ini. Ya, Tapi saya tanya sebelum Pak melanjut, dengan proses merdekanya proses belajar, apakah Pak menerima tidak? saya bukan masalah menerima karena terpaksa, karena ada yang memaksa. Kita kalau tidak laksanakan ini tutup, walaupun kita juga bilang ini masih trial. Nah, gimana anak-anak ini harus berpindah tahapan ke lain harus diuji coba. Mending saya lebih dengar yang sudah punya output yang pasti. Jadi Ini masalah mungkin kita mengelola, kita berada di tengah terpaksa mengikuti dan ada regulasi besar yang dibuat oleh yang harus memaksa kita. Jadi hakikinya begini Pak Rudi ya, itulah sifat kepemimpinan. Begitu. Kenapa saya bilang bahwa setiap menteri datang dengan program baru. Maka itu tadi sengaja saya jelas balik tentang Renstra. Kalau dianggap uji petik berpuluh tahun, 4 tahun 45 sampai sekarang, masa kita tidak punya pola. Olahraga juga begitu sama. Iya, oke. Jadi akhirnya kita punya pola pendidikan itu yang bawa kemana? Satu Oke. periode menteri kalau 1 tahun dia, berarti 1 tahun dirubah lagi. jadi mungkin Ya kan? Ini Nah, kalau sekarang olahraga juga begitu. 1 tahun menteri, kebijakan, keputusan, SK, surat segala macam. Nah, yang Pak pengelola ini yang jadi masalah. makanya kita sama-sama berusaha mencari cara Nah. melalui diskusi-diskusi kita, obrolan kita. Saya mengambil banyak lihat dari Om berdua. Kira-kira kesimpulannya Oke, kita Ya. lanjut kesimpulan ya. kesimpulannya Terakhir. harus bagaimana kira-kira? Saya kira harus punya ketegasan. Entah di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, dia melahirkan satu kebijakan, keputusan, supaya pendidikan ini jangan dirubah-rubah dulu. Mau lu ganti menteri, dianggap tuh dibandingnya sudah bagus, sudah paten, kan banyak lembaga perguruan tinggi yang punya ini, akademisi banyak. Ya, dudukan dari persoalan yang sebenarnya apa sih ciri khas kita yang paling bagus, supaya pengelola pendidikan jangan dipinggirkan. Nah, pesan sebagai Pesan saya, orang tua yang berhasil Ya. didik ya anak saya lah. tidak bilang begitu, tapi saya kepingin keputusan presiden saat ini melihat dulu yang perspektifnya bagaimana. Jangan like and dislike tentang pendidikan. Jangan coba-coba. Nanti alhasil begini seperti Pak Rudi bilang. Menteri A yang dilengsarkan dia bikin begini. Menteri A yang berkepanjangan dia punya prestasi dibilang begini. Ambil satu keputusan, dudukinlah para akademisi. Oke. Banyak masalah yang dapat ditampung, dapat lahirkan satu keputusan, kebijakan tentang masalah pendidikan ini. Oke. Thank Itu you, kalau Om Jen. saya. Om Bas. ya kalau beta berpulang seperti tadi. Kita mau supaya kalau boleh paten komplit. Tapi kalau memang tidak ada apa-apanya, bukan juga ada apa-apanya, ya kita apa adanya. Pada akhirnya tanggung jawab pendidikan, keberhasilan pendidikan bukan hanya pada pemerintah, masyarakat, dalam ini juga orang tua dan peserta didik itu sendiri. Itu dulu.
Nah, kuncinya. nah kata kuncinya adalah kita jalan apa adanya. Apa adanya. Ya, seperti dulu. Ini nilai juang. Indonesia tidak butuh bantuan dari mana-mana. Bagaimana dihadapi Belanda yang datang dengan senjata nuklir ini. Tapi dia apa adanya. Dengan bambu runcing orang teriak merdeka. Oke. Nah, Terakhir, itu dulu. Terakhir, satu closing statement dari Om Giri, karena waktu harus membatasi kita, ya karena ini session sudah hampir melebihi durasi yang oleh pengarah acara tadi disampaikan. Closing statement Om Giri apa? Jadi saya kira dari satu, saya tertarik tim pendidikan. Jadi kalau bisa pemerintah lahirkan satu kebijakan, keputusan yang tidak mengombang-ambingkan lembaga pendidikan. Karena ini penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya pemerintah. Swasta ada. Apakah mereka nanti dipojokkan? Kan tidak bisa. Closing statement. Terus kedua, pesan untuk ya maka itu. the next generation Ya, ini yang untuk the next generation Ya. ini, saya ambil filosofi sekarang bukan saatnya lu terima HBB. Lu terima pancing dan kain. Artinya apa? Orang tua pun tidak mampu, lu harus berupaya untuk mampu. Oke, Meneruskan bagian-bagian daripada Thank you. apa yang lu perlu. Thank you. Om Bas, Ini kita bicara masa depan. Hari kemarin itu kenangan. Hari ini kenyataan. Hari esok adalah sebuah harapan. wah, Nah, hari kemarin saya tidak akan bicarakan hari ini. Sekalipun hari ini berada karena adanya hari kemarin. Tapi hari esok saya akan bicarakan terus hari ini. Sekalipun mungkin hari esok tidak ada untuk saya. Oke, Terima thank you. kasih. Thank you Om Bas, thank you Om Giri. Ya, pemirsa, saudara semua, terima kasih sudah menonton channel ini. Tidak banyak yang sanggup membuat kita orang tua, saya katakan orang tua, walaupun kami pengelola, untuk keluar dari kata terpaksa dan memaksa seperti yang tadi. Saya setuju dua om saya karena keberhasilannya sudah nyata. Akhir kata, sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini kami dalam konten ini apa adanya karena mau ada apa-apa yang bisa kami berikan kepada next generation. Sepakat. Ada dua pesan atau moto penting yang the next generation harus perhatikan, dan mungkin akan saya ulang-ulang terus menerus. Menikah itu mudah, mempertahankan pernikahan itu sulit. Membuat sekolah itu mudah, mempertahankan sekolah itu sulit. Membuat perusahaan itu mudah, tapi mempertahankan undang-undang cipta kerja itu sulit. Di sana gunung, di sini gunung. Burung Nuri, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.